Halo semuanya, kembali lagi di channel aku Rahasia Sial Aprianto. Dan kali ini saudaraku, aku akan membahas tentang 5 bahaya game online atau offline untuk kesehatan sampai kecanduan dan kematian gitu kan. Nah jadi saudaraku, hari ini aku akan membahas tentang bahaya-bahaya main game apa saja yang harus kita ketahui dan apa saja yang harus kita perlu tahu dari efek atau bahaya buruk dari main game ini. Oke, sebelum membahas tentang bahaya main game ini, jangan lupa untuk yang satu ini dulu ya. Oke, sekarang aku akan membahas tentang 5 bahaya game online atau offline ini untuk kesehatan bahkan sampai kecanduan dan kematian ya. Nah, jadi kita penting banget untuk tahu dari efek atau hal buruk dari bermain game ini, karena kan main game ini adalah salah satu hal juga yang menarik, yang disenangi oleh semua orang juga sebenarnya, terutama untuk anak-anak, bahkan ya orang dewasa juga sebenarnya, ataupun yang udah menikah atau punya anak sebenarnya juga masih suka main game. Nah tapi penting banget untuk kita ketahui akan hal ini, karena ini kan juga tidak bagus untuk kita lakukan, atau juga tidak bagus untuk kesehatan kita kalau ini sudah terlalu berlebihan atau sampai yang namanya membawa efek buruk untuk kesehatan kita. Nah oke, tanpa berlama-lama aku akan membahas tentang 5 bahaya dari game online atau offline ini untuk kesehatan kita. Nah yang pertama ini, hal yang harus kita ketahui yaitu adalah kecanduan. Nah jadi setiap orang main game ini, apalagi yang udah benar-benar candu gitu kan, karena kan main game ini ibaratnya seperti mengkonsumsi minuman alkohol atau narkoba gitu kan. Nah jadi kalau tidak mengkonsumsi narkoba atau minum beralkohol, seperti rasanya ada yang kurang, ada yang beda gitu kan, dan seperti merasakan risih, kurang nyaman kalau nggak mengkonsumsi narkoba atau minum beralkohol. Nah sama juga dengan game itu sama seperti itu. Kalau kita nggak main game, kalau kita nggak memberikan waktu beberapa menit saja untuk bermain game, ada yang kurang gitu kan dari diri kita gitu kan. Nah ini yang dikatakan yang namanya candu gitu kan, candu bermain game. Nah game ini kan kalau udah bercandu biasanya bisa menghabiskan ya uang lah, menghabiskan waktu, bahkan tugas-tugas yang penting di dalam kehidupan kita bisa terbengkalai gitu kan, karena gara-gara main game gitu kan. Terutama untuk anak-anak mungkin lupa belajar, prestasi di sekolahnya menurun gitu kan. Teman-teman yang kuliah juga mungkin kuliahnya nggak beres, tugas kuliahnya nggak selesai. Nah ini adalah salah satu hal dampak dari bermain game. Bahkan ini juga bisa mempengaruhi banget diri kita, bahkan uang juga bisa habis sebenarnya gitu kan, gara-gara bermain game ini. Nah jadi penting banget teman-teman atau saudaraku untuk diketahui dari bermain game ini gitu kan. Nah oleh karena itu jangan sampai kita bermain game ini sampai kecanduan gitu kan, karena kan kalau udah kecanduan ini adalah salah satu faktor buruk banget yang tidak baik untuk kesehatan kita kan. Karena bagi aku sih sebenarnya bukan aja menghabiskan waktu atau kecanduan, tetapi menghabiskan hal yang harus kita prioritaskan dulu dalam kehidupan kita gitu kan. Nah jadi ini adalah hal yang benar-benar bagi aku nggak sehat lah, atau bagi yang aku nggak baik gitu kan untuk kita lakukan. Oke, oleh karena itu saudaraku atau teman-teman atau yang udah menikah, jangan sampai untuk kecanduan bermain game gitu kan. Dan penting banget untuk anak-anak kalian diawasin supaya dia tahu waktunya kapan belajar, kapan waktunya untuk bermain game, kapan untuk mengerjain tugas gitu kan. Nah teman-teman yang dewasa ya prioritaskan dulu untuk tugas gitu kan. Kalau memang ada waktunya senggang banget atau waktunya nggak ada kegiatan banget gitu kan, bolehlah bermain game. Tapi bagi aku sesuatu apa yang kalian dapatkan dari game itu kan. Kalau game itu hanya menghabiskan waktu dan kalian nggak dapat apa-apa, lebih baik game itu bagi aku di uninstall aja kalau di HP ya. Tapi kalau di PS bagi aku lebih baik PS-nya disingkirkan dulu lah gitu kan, atau dijual aja gitu kan, daripada kalian kecanduan dan menghabiskan waktu di sana. Dan bagi aku itu adalah sesuatu yang tidak baik banget. Nah itu adalah dampak yang pertama yang harus kita ketahui, atau bahaya pertama yang harus kita ketahui, itu adalah kecanduan gitu kan. Oke, kalau yang namanya candu nih saudara kan ngeri banget gitu kan. Apapun kalau udah candu, waduh itu susah lepas gitu kan. Nah oleh karena itu jangan sampai kecanduan kalian untuk bermain game.
Oke, itu adalah hal yang pertama, bahayanya yang harus kita ketahui. Terus bahaya yang kedua yang harus kita ketahui juga dari bermain game ini adalah gangguan penglihatan. Nah, sebenarnya juga bermain game ini mempengaruhi juga penglihatan mata kita gitu kan, karena sinar birunya ini berpengaruh juga bagi retina mata kita, dan retina mata kita ini sangat sensitif terhadap sinar, baik itu sinar matahari, bahkan sinar handphone, sinar laptop, ya pokoknya yang berupa sinar itu kan, karena itu merusak banget mata kita gitu kan. Nah, bagi semua orang kan tidak maulah matanya cepat rabun, minus gitu kan. Pengen matanya kan baik-baik, bagus, masih terang gitu kan, bisa melihat dari jarak jauh atau jarak dekat gitu kan. Bahkan bisa melihat bacaan. Nah, ini adalah hal yang harus kita jaga dan harus kita lakukan. Nah, salah satu perusak juga mata kita adalah bermain game. Bagi teman-teman yang gamer banget atau bagi saudaraku yang suka main game banget, perlu banget untuk diperhatikan. Atau bagi orang tua yang mengerti banget tentang kesehatan gitu kan, penting banget untuk diingatkan anaknya untuk bermain game. Dan kalaupun kalian bermain game, tolong kurangi banget untuk yang namanya pencahayaan, karena pencahayaan ini kan bisa banget merusak retina mata kita. Retina mata kita kan yang hitam ini kan gitu kan, yang bulatnya hitam ini, itu adalah retina kita. Nah, itu kalau nggak diawasin atau nggak dijaga, itu bisa cepat merusak mata kita, bahkan tidak berdampak baik bagi mata kita. Nah, ini adalah hal yang kedua yang harus kita ketahui, yaitu gangguan penglihatan gitu kan. Nah, jadi penting banget saudaraku untuk kita ketahui dari game ini gitu kan ya. Oke, itu adalah dampak yang kedua yang harus kita ketahui. Sekarang dampak yang ketiga yang harus juga kita ketahui, yaitu adalah obesitas, yaitu berlebihan gitu kan dari bermain game. Karena kan main game ini hanya menggerakkan dua tangan, terutama badan kita nggak bergerak, ya otomatis juga mungkin bisa menyebabkan tubuh kita menjadi berat badan kita naik, bahkan juga mungkin berat badan kita bisa turun gitu kan. Mungkin juga dengan bermain game bisa makan banyak, bahkan juga bermain game bisa juga meningkatkan daya makan kita menurun gitu kan. Nah, jadi penting banget saudaraku untuk kalian ketahui bahwa bermain game ini bisa juga meningkatkan berat badan, bahkan juga bisa menurunkan berat badan. Tapi bagi aku obesitas berlebihan gitu kan. Nah, ini adalah hal yang harus kita ketahui dari bermain game gitu kan. Obesitas ya, atau berlebihan gitu, terlalu berlebihan. Oke, itu adalah hal yang ketiga yang harus kita ketahui. Sekarang bahaya yang keempat yang harus kita tahu, yaitu adalah sindrom Quervain. Nah, sindrom Quervain ini maksudnya gimana sih? Yaitu adalah kelainan yang disebabkan oleh peradangan tendon. Nah, maksudnya gimana sih? Karena kan bermain game ini hanya menggunakan biasanya dua jempol ini, jempol kanan dan jempol kiri gitu kan. Baik itu bermain game di HP atau bermain game di PS. Kecuali main game di laptop ya, menggunakan 10 jari, dan itu pun juga jarang. Pasti orang bermainnya banyak sekarang di handphone gitu kan. Karena kan di mana-mana orang pegang handphone gitu kan. Ya sekarang di zaman sekarang ini siapa sih yang anak-anak atau orang yang nggak pernah pegang handphone? Bahkan yang pegang handphone ada yang 2, ada yang 3 gitu kan. Nah, ini adalah hal yang begitu rawan banget gitu kan untuk kena penyakit sindrom Quervain ini gitu kan. Nah, ini adalah salah satu hal yang sangat kita harus ketahui juga atau perlu diperhatikan saudaraku dalam bermain game gitu kan. Nah, Quervain ini kan menggunakan dua jari, jadi karena dua jari ini yang bergerak terus bisa menyebabkan kram juga. Nah, jadi kramnya itu bukan di ujung jari, induk jari ini aja, jari kanan atau jari kiri, tapi sampai ke siku atau sepanjang tangan kita gitu kan. Karena kan hanya induk jari otot kita yang kita gerakkan. Nah, ini bisa menyebabkan kram dari ujung induk jari kita sampai pergelangan bahu kita gitu kan. Nah, ya, ini adalah faktor atau bisa disebabkan dengan bermain game, karena yang digerakkan cuma dua jari. Nah, penting banget teman-teman untuk yang namanya tidak berjam-jam lah menghabiskan waktu bermain game, apalagi dengan dua jari ini gitu kan, dari pagi sampai sore terus dua tangan ini yang menggerakkan untuk bermain game gitu kan. Nah, ini hal yang tidak bagus banget untuk kita lakukan gitu kan. Jadi saudaraku penting banget untuk kita mengatur waktu kapan kita hanya bermain game gitu kan. Bagi aku sih bermain game kalau nggak ada penting banget waktunya nggak usah lah ya gitu kan. Karena kan
ngabisin waktu aja gitu kan, karena tidak bagus banget lah untuk kita lakukan gitu. Nah, ini adalah bahaya yang keempat yang harus kita ketahui saudaraku. Oke, sekarang bahaya yang kelima yang harus juga kita ketahui yaitu gangguan fisik atau mental kita. Nah, jadi bermain game ini bisa menyebabkan juga sebenarnya saudaraku gangguan fisik atau mental kita, karena dengan bermain game ini bisa membuat fisik kita ya terutama kelelahan gitu kan, baik itu lelah pikiran, lelah tangan, lelah mata, lelah badan gara-gara bermain game. Nah gitu kan, jadi ya terutama fisik kita pasti benar-benar terganggu gitu kan, apalagi main game ini sampai bergadang dari jam 7 malam sampai jam 4 subuh gitu kan, atau jam 7 pagi sampai jam 5 sore bermain game. Nah ini pasti akan menyebabkan kelelahan banget gitu kan, apalagi yang gamer banget gitu kan, yang berhari-hari hanya menghabiskan waktu bermain game. Nah bahkan game ini sebenarnya juga bukan berakibat tadi seperti yang pertama kecanduan, bahkan bisa menyebabkan kematian juga, karena survei di Amerika juga ditemukan seorang anak karena terlalu berhari-hari menghabiskan waktunya di game sehingga otaknya konslet gitu kan, jadi bisa menyebabkan dia juga meninggal gitu kan. Dan di akhir ditemukan karena anak ini sebenarnya disebabkan oleh terlalu banyak bermain game. Nah penting banget teman-teman untuk kalian ketahui bahwa bermain game ini sebenarnya bukan juga berdampak kecanduan, tapi juga bisa berdampak kematian, karena otaknya ngehang gitu kan. Handphone aja kalau tidak benar dia pasti ngehang gitu kan, pasti nggak mau hidup lah atau mati hidup bentar gitu kan. Handphone loh, apalagi manusia gitu kan, pasti ngehangnya ya udah pasti meninggal gitu kan. Nah ini harus kita ketahui bahwa dampak yang terakhir ini parah juga sebenarnya, terutama untuk otak kita gitu kan, karena otak kita kan perlu banget dijaga gitu kan. Kalau nggak gitu otak kita bisa ngehang juga, bahkan bisa juga konslet gitu kan otak kita. Ini adalah salah satu hal yang harus kita ketahui juga. Oke, ini adalah 5 bahaya yang harus kita ketahui dari dampak bermain game online atau offline ini, karena penting banget untuk kita ketahui, dan aku mau bahas banget di topik ini gitu tentang kesehatan dan dampak bermain game gitu kan, karena aku juga salah satu orang yang suka bermain game juga sebenarnya, tapi berjalannya waktu aku banyak mikir gitu kan, apa keuntungan aku dari main game, dan aku mau berbagi bagi rekan-rekanku atau teman-temanku yang suka bermain game juga, atau bapak ibu saudara yang punya anak, supaya mereka juga bisa kasih tahu dan mengerti apa yang harus bisa mereka lakukan untuk anak-anak mereka gitu kan. Oke saudaraku, videoku yang kali ini cukup sampai di sini dulu, dan jangan lupa selalu untuk selalu support channel aku, selalu subscribe juga, selalu like, selalu komen dan share videoku ke media sosial kalian juga atau ke teman-teman kalian juga. Dan jangan lupa juga untuk komen supaya aku bisa menambahkan nih konten-konten apa saja yang aku harus bahas untuk selanjutnya. Oke, salam share buat kita semuanya, dan sampai ketemu lagi di video aku yang selanjutnya. Bye bye.